Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita dan makna hidup. Hari ini mari kita berbincang tentang sesuatu yang sering menjadi hambatan dalam hidup kita, penghalang untuk berkembang. Penghalang ini bisa muncul dari berbagai sisi, agama, sosial, individu, atau ekonomi. Namun pada akhirnya semua kembali pada diri kita sendiri, khususnya ego dan nafsu. Allah SWT berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Makna yang tersirat dalam ayat ini sangat jelas. Perubahan besar dalam hidup hanya bisa dimulai dari diri sendiri. Tanpa usaha dan tekad untuk berubah, keadaan tidak akan pernah beranjak lebih baik. Sahabat, penghalang dalam perkembangan manusia dapat berasal dari berbagai aspek, tetapi semuanya kembali pada satu hal. Bagaimana kita mengelola ego dan nafsu? Mari kita telusuri lebih dalam setiap aspek ini. 1. Segi agama, tidak memahami esensi. Kadang kita sibuk dengan ibadah ritual tetapi lupa esensi sebenarnya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menjalankan tanggung jawab duniawi. Rasulullah bersabda, Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis ini mengajarkan kita bahwa ibadah tidak hanya soal hubungan dengan Allah, tetapi juga bagaimana kita berkontribusi untuk orang lain. Jangan sampai ego membuat kita fokus pada ibadah pribadi dan mengabaikan kewajiban sosial. Segi sosial. Lingkungan sering menjadi penghalang, terutama ketika kita menghadapi kritik atau stigma negatif. Disinilah pentingnya memiliki pendirian yang teguh. Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjadi orang yang tidak memiliki pendirian. Jika mereka berbuat baik, maka kamu juga berbuat baik. Tetapi teguhkanlah pendirianmu untuk buat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Makna tersiratnya adalah jangan biarkan tekanan sosial mengendalikan hidup kita. Kita harus berani melangkah sesuai prinsip, meskipun itu berbeda dari pandangan mayoritas. Segi individu. Malas dan rasa takut, sahabat, musuh terbesar kita seringkali adalah diri kita sendiri. Malas, takut gagal, dan prokrastinasi adalah bentuk nafsu yang menghalangi langkah kita. Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Pesan ayat ini sangat mendalam. Jika kita berusaha sungguh-sungguh, Allah akan memberikan petunjuk dan jalan keluar. Jangan takut mencoba, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Segi ekonomi, keterbatasan dan ketidakadilan. Kemiskinan sering dijadikan alasan untuk berhenti berusaha. Namun Allah sudah menjamin. Allah SWT berfirman, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang bergerak di bumi, melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Maknanya adalah, kita tidak boleh berputus asa karena rezeki telah dijamin. Tugas kita adalah terus berusaha dengan cara yang halal dan penuh kesabaran. Contoh kasus yang menggabungkan semua penghalang. Mari kita lihat perjalanan seorang pemuda bernama Ahmad. Ia memiliki impian besar untuk menjadi seorang pengusaha sukses, tetapi perjalanan hidupnya penuh dengan hambatan. Dari sisi agama, Ahmad merasa bingung bagaimana membagi waktu antara ibadah dan belajar bisnis. Ia sering berpikir, apakah mengejar duniawi ini membuatku jauh dari Allah? Namun, setelah merenung, Ahmad menyadari bahwa Allah tidak melarang usaha duniawi selama ia dilakukan dengan niat yang baik. Ia mengingat firman Allah, وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ahmad mulai mengatur waktu, memastikan bahwa ibadahnya tetap terjaga sambil berusaha menjalankan bisnis kecilnya. Ia berkata pada dirinya sendiri, usahaku adalah bagian dari ibadahku selama aku jujur dan berniat baik. Dari sisi sosial, Ahmad sering direndahkan oleh teman-temannya. Mereka berkata, kamu hanya bermimpi, lihat kondisi keluargamu itu tidak mungkin. Ahmad hampir menyerah. Tetapi ia ingat hadis Rasulullah,
Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Ahmad mulai menguatkan tekadnya. Ia sering berbicara kepada dirinya di depan cermin. Aku mampu, aku bukan seperti yang mereka pikirkan. Allah bersamaku selama aku berusaha. Dari sisi individu, Ahmad berhadapan dengan rasa takut, gagal, dan kebiasaan menunda-nunda. Setiap kali ia akan memulai sesuatu, ia merasa ragu. Bagaimana kalau ini tidak berhasil? Namun, Ahmad belajar mengubah pikirannya. Ia menulis di sebuah buku kecil yang selalu ia bawa, "Kegagalan adalah guru terbaikku. Setiap langkah kecil lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali." Ia juga mengingat firman Allah, "Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah." Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Ahmad mulai membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dijalani. Ia berkata, "Hari ini aku akan belajar membuat proposal sederhana. Besok aku akan mencari 1 pelanggan." Dari sisi ekonomi, keluarga Ahmad hidup sederhana sehingga ia tidak memiliki modal. Disinilah ia belajar untuk berpikir kreatif. Ahmad mulai mencari cara lain, menjual barang bekas, bekerja paruh waktu, dan mencari mitra yang mau berbagi modal. Ia berkata dalam hatinya, "Rezeki Allah luas. Selama aku bergerak, pasti ada jalan." Ia juga mengingat firman Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Renungan dan afirmasi untuk praktek sehari-hari. Hari ini, aku akan memulai dengan 1 langkah kecil. Tak apa jika tidak sempurna, yang penting aku bergerak. Allah bersamaku selama aku berusaha jujur dan tekun. Aku tidak sendiri. Setiap rintangan adalah peluang untuk belajar. Aku tidak akan menyerah karena gagal hanya jika aku berhenti mencoba. Cerita seorang pemuda bernama Ahmad. Ahmad ingin menjadi seorang pengusaha, tetapi banyak hambatan yang menghalanginya. Dari sisi agama, ia bingung membagi waktu antara ibadah dan belajar bisnis. Dari sisi sosial, ia sering direndahkan oleh teman-temannya. Dari sisi individu, ia takut gagal dan terus menunda. Dan dari sisi ekonomi, keluarganya kekurangan modal. Namun, Ahmad mulai introspeksi. Ia memahami bahwa ego dan nafsunya yang membuatnya takut melangkah. Dengan memperbaiki hubungan dengan Allah, mencari lingkungan yang mendukung, melatih disiplin, dan berusaha keras, ia akhirnya mampu mengatasi semua hambatan. Cerita Ahmad mengajarkan bahwa semua penghalang hanya bisa dilewati dengan mengalahkan diri sendiri. Sahabat, hidup adalah perjalanan untuk terus belajar dan bertumbuh. Jangan biarkan ego dan nafsu menjadi penghalang. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Jika cerita ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, sahabat. Tetaplah menjadi diri pribadi yang terus berkembang dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku pandang cermin wajah itu, tanya mengapa langkahku semu. Bukan orang lain yang menghalangiku, ternyata diriku lawanku yang satu. Ketakutan yang ku buat sendiri, harapan tumbuh tapi sering mati. Ego nafsu membelenggu hati. Bagaimana caranya aku berdamai lagi? Musuh terbesarku adalah aku, yang kadang lupa tak tahu arah tuju. Mencari jalan keluar, semua ada di sini. Orang batinku harus ku taklukkan sendiri.
aku yang memilih untuk tak menyentuh. Kebiasaan buruk menghakimi diri, mengubur cahaya yang dulu berseri. Namun ku sadar masih ada harapan. Jika aku mau, pasti ada jalan. Musuh terbesarku adalah aku, yang sering lupa siapa aku yang dulu. Melawan rasa malas, bangkit berdiri. Aku bisa menang jika ku percaya hati. Ku genggam doa, ku raih cahaya. Dalam kesunyian aku memulai dengan iman.